Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur dengan izin karunia Allah Ta'ala, malam hari ini kembali kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita sekalian dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid darin yaqul fasadisuha an nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi malam ini kita meneruskan tentang penjelasan arkanul iman, tentang rukun iman yang keenam, bahwa setiap mukmin mu'taqid, setiap mukmin wajib mengiktikadkan bahwa, wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kepada makhluknya dengan ketentuannya. Itulah disebut dengan qada dan qadar. Wasadisuha an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Hendaklah engkau beriman dengan ketentuan baik dan buruknya seseorang di bidang apapun juga, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Ketentuan Allah ini tanpa harus melalui persetujuan kita. Ketentuan Allah Ta'ala terhadap hambanya tanpa minta persetujuan dari kita. Tugas kita cuman nerima ketentuan Allah. Apa yang ditetapkan Allah terhadap diri kita, kita terima. Jadi tak ada pernah Allah Ta'ala minta persetujuan dengan kita, tidak. Maka itu yang pernah diomongkan, rezeki, jodoh, bala, maut, nasib, 120 hari dalam kandungan sudah ditentukan oleh Allah. Jadi 4 ikrar ini kita wajib nerima. Dan 4 ikrar ini Allah tidak nyerahkannya kepada kita, melainkan kita yang menjalaninya. Sebab kalau 4 ikrar ini kita dewek yang ngaturnya. Coba soal rezeki, siapa galak hidup saruh? Pasti dia nak nyari sebanyak-banyaknya. Sampai uji Nabi, kalau dia sudah punya 1 gunung emas, dia bakal mencari gunung emas yang lain. Karena manusia ini punya sifat selalu merasa kurang. Hatta zurtumul maqabir, sehingga dia masuk lubang kubur, baru kecapi makanan kera, belum mati, belum jero. Jadi kalau dia sudah masuk lubang kubur, dia baru tahu apa itu harta, apa itu dunia. Kalau nak diserahkan dengan kita, mana ada lah itu galak sarung. Yang senang lagi masih tetap ngerasa belum cukup. Tapi Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah.
Allah yang membagi rezeki bagi yang dikehendaknya, dan Allah tahu kadar kebutuhan seseorang. Kita tidak tahu kebutuhan kita, tapi Allah tahu kebutuhan kita. Rezeki tahu sama kita, kita tak tahu sama dia. Kita di rumah tidak ada katik nasi makan, katik apa, sudah dah kelanggar welah salat jemaah. Pikiran tadi bersih baik, tahu-tahu no ngejut ada ajaan macam Yasin habis maghrib, penyingok mobil pagi sore, stop luar langgar, nurun ke nasi, no tambah nafsu, la ilaha illallah, tambah kuat. Apan muka nasi isinya dua iwak, gendang siko, ayam goreng. Kita di rumah tadi ngegit ujung bantal aja rezeki. Jadi mesti diyakini hidup ini Allah ngatur makhluknya tanpa persetujuan makhluk. Tapi makhluk wajib berjalan di atas ketentuan Allah. Kalau nak dikatakan kita ngatur hidup kita, dengar lagi apa dia yang terjadi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kata Allah, tidak ada satu diri manusia pun yang tahu apa dia yang bakal gawikinya besok. Besok lama gino, dengar lagi. Kamu ingat sendal kamu tadi? Ingat tak sendal tadi? Posisinya ngelumah apa ngugap? Sendal tadi? Ngeluh? Dengar lagi? Apa dia? Ngugap ngelumah sendal? Wallahu a'lam bissawab. Artinya ni untuk Allah lah yang maha mengetahui segala kebenaran. Oleh Bunyamin S. almarhum, wallahu alam bisawab. Orang awam tidak bisa jawab. Benar. Kita naruh sendal, kita taruh selo-selo ni, otak kita ngatakan tidak hilang. Apaan balik tinggal asal. Siapa jamin? Aja. Jadi qada itu ketentuan, qadar ukuran. Si anu ditetapkan oleh Allah Ta'ala berduit, ukurannya sampai anak 3. Masuk anak keempat, sulit hidupnya. Si anu ditetapkan oleh Allah Ta'ala hidupnya senang sampai dia punya mantu sikok. Begitu dia boleh mantu kedua, kehidupannya rubuh. Akhirnya timbul fitnah, mantu ngawak sial. Padahal tidak, memang sudah batas itu rezekinya. Dia berdagang, hebat berdagangnya, laris, laku, bukan maju, laris. Pernah di radio orang nanya, Ustaz, aku minta amalan supaya aku ni berdagang maju. Tidak ananju, tangkap Pol PP dia. Kalau maju tak boleh ngisi kaki 5 tu. Marai wali kota, laris dagangannya. Begitu dia ngantenkan, begitu dia boleh jujung, habis teko geloknya makan jujung. Acak kodoknya, ketentuannya dia senang, tapi kodarnya habis, ukurannya habis. Oh, kalau main itu Ustaz, kita tak usah perlu usaha lagi. Gawe Tuhan kalau salah juga. Kita wajib ikhtiar. Ay, kendak Tuhan tu lah Ustaz, gigi nak ompong-ompong tu lah, nak patah-patah tu lah, nak idak-idak tu lah. Kan cuma ada kaifiatnya, ada ilmu. Pertama, biar gigi tu kuat, jangan galak beludah waktu buang hajat. Tak boleh. Kalau lagi mising, lagi kencing, beludah.
itu cepet ngogo ke gigi. Jangan digawe kan. Uji wong makan cuko, memang salah cuko dimakan, kalau dirup bener. Berarti walaupun kita minum cuko, nyecil cuko, cuman pakai sikat, sudahnya sikat gigi. Ada ikhtiar. Yang namanya takdir, ketentuan Allah Ta'ala itu sesuatu terjadi setelah kita usaha. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, hal yang tidak kita inginkan jadi terjadi. Itu namanya sudah tak. Tapi kalau sesuatu yang akan terjadi, tidak kata kita usaha untuk jangan sampai itu terjadi. Oh, ini ada jembatan buruk nih, jembatan jelek ini. Jelek nih kan? Ada apa-apalah. Mana Allah hendak tidak patah. Itu salah kita. Ay, mana Allah tak hendak nyampak. Itu salah kita. Akhirnya dia jalan, nyari jalan tempat lain. Sampai jalan tempat lain masih nyampak juga. Berarti memang sudah takdir dia pada malam itu harus itu macam itu. Kita wajib menerima ketentuan Allah, tapi Allah Ta'ala mengizinkan kepada kita untuk berdoa. Apa kata Allah nyatakan Quran? Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku akan menjawab, ku kabulkan doa orang yang minta kepadaku dengan catatan dia beriman dan taat dengan aturan aku. Itu sudah janji Allah. Siapa minta diinjuk tu, sudah janji Allah. Cuman kadang-kadang yang kita pinta tidak sama dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang berlaku itu tetap kehendak Allah Ta'ala. Seandainya apa yang kita pinta itu seolah-olah terjadi pada diri kita sesuai dengan yang kita minta, artinya Allah Ta'ala mengilhamkan kepada kita meminta sesuatu yang memang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Kalau kita berdoa, lantas doa kita tadi direspon oleh Allah, cara berfikir kita minta sama Allah, berdoa, lantas doa kita tu direspon oleh Allah. Iktikad kita seolah-olah yang terjadi itu dari hasil pintaan kita kepada Allah. Wong tauhid nandak nian nerimo. Kalau wong mengiktikadkan macam itu, berarti Allah Ta'ala tidak profesional. Masa Allah tak tahu kebutuhan kita? Masa Allah tak tahu apa yang kita inginkan? Masa Allah nunjuk kita pinta bawa nunjuk? Emang Allah tak tahu kebutuhan kita? Makong tauhid nandak ngomongnya macam itu. Jadi yang bakal terjadi pada diri kita oleh Allah Ta'ala diilhamkannya kepada kita, sehingga kita minta apa yang memang Allah akan tetapkan ke kita. Anak dulu tu nak pengantin, ya Allah jika lebih boleh orang berduit, cantik, pintar, belagak, kendaan kita. Tahu kabul boleh tukang jahit, kena idnya weh. Tadi minta uang berduit, ini boleh tukang jahit. Oh, ternyata setelah difahami, anak ni mandi kong mati, kain kafan tu kan dipotong, disambung kurang lebarnya, kan butuh tukang.
Sarung tangan nak mandi ke dijahit. Kainnya kadang-kadang dijahit. Nah, bini kita baca jahit, nah dek jahit. Oh, itu kehendak Allah. Apa nak disalahkan Allah nunjuk isteri yang macam itu? Coba kalau seandainya boleh berduit tadi, dah ajak tukang jahit, setiap nak letak putih, nyahit putih, terpaksa ngupah. Jadi jangan galak berfikir negatif. Berfikirlah positif, tapi nak berusaha. Betino banyak. Ya kita berusaha, ada rasanya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi kita ni ada rasa senang dengan betina tu. Ada dia tu rasa-rasa, ada rasa nak memiliki. Ya, kerja mak mana caranya? Solat hajat, solat tahajud. Akulah tahajud Ustaz tiap malam tapi tak kata respon. Dia tidak solat isyak. Solat tahajud, tidak solat isyak dah. Tahajud sunat, isyak wajib. Oh, sehingga siang kita mesti baca-baca. Abahnya makan apa, nyainya macam mana, nak dipelajari dengan baik hati. Usaha. Selagi belum janur kuning berat di atas panggung, masih milik bersama. Sebelum bendera tertegak, siapa pun boleh ada hak, kecuali dia sudah dilamar wong. Tidak boleh ngelamar betina yang sedang dilamar, haram hukumnya. Beli barang yang sedang posisi dibeli tidak boleh juga. Nah, maaf ada yang betina nangis-nangis minta amalan. Ustaz Yusuf Mansur kalau tidak salah cerita, minta tegak, minta duduk, minta amalan supaya punya anak. Jika kita kata ke Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur, sabar aja lah Pak gini, tapi Ustaz begini, tunjuk amalan. Akhirnya boleh. Setelah dapat, nangis lagi. Bahkan nangisnya lebih dahsyat dari sebelum punya. Ternyata Allah karuniakan anaknya kembar, tapi cacat galau dua-duanya. Nah, nak diterima tak? Nak diterima tak? Tidak. Mana orang lah lahir? Jadi kembali kepada hal tadi, kebaikan dan kejelekan yang terjadi pada diri seorang hamba tanpa Allah kompromi dengan kita. Tadi siang karena anak kurang sehat, jadi ada pertemuan di rumah Ustaz Mahdi. Ternyata anak dijumputi dengan gokar. Tak baca, mesti hadir itulah. Anak ngomong tak sehat babe ini. Tak tahu. Anak tak cak mobil. Jemput ini. Mobil kita banyak. Oh, gokar. Jadi jemput ilah mobil Innova 2015. Selawi. Cerita sepanjang jalan ternyata yang mendapatkan aplikasi gokar itu, aplikasinya itu orang Indonesia, anak orang Islam, seorang sarjana komputer. Jadi aplikasi itu cara mesen, cara cancel, cara ini ngitung jarak tu dia dapatkannya. Di Palembang baik, yang punya mobil itu sudah 3.000 wong di Palembang. Budak tadi boleh fee. Banyak budak-budak kuliahan komputer. Ngapa tidak Allah takdirkan otaknya macam budak itu? Nah, ini apa kita? Jadi setiap transaksi per Google dia dapat fee. Ternyata Ustaz katanya yang lain-lain itu
dimbek keuntungan dari pemesanan. Kalau dia ni tidak Ustaz, setiap pemesanan tidak dibebankan dengan mobil, tapi dimbek hasil lagi Google. Sampai 13 kali narik dapat free lagi 300.000 aku. No, nak iri. Aja. Dia tidak nyangka juga. Tidak nyang. Jadi qada dan qadar itu ketentuan Allah Ta'ala kepada makhluk. Seluruh yang namanya makhluk ghairullah, selain Allah. Al-khair wa syarr min Allah Ta'ala, baik dan buruk datangnya dari Allah Ta'ala. Qala al-Fashani wa ma'na al-iman bihi an ta'taqida anna Allah Ta'ala qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalq wa an jami'al kainati bi qada'illahi wa qadrihi wa huwa muridun laha wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalik min ghairi nasbin wa burhan. Jadi kata Syekh Al-Fasani, makna beriman dengan qadar adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan baik dan buruknya sebelum menciptakan makhluk itu sendiri. Bahwa semua makhluk adalah dengan qada dan qadar Allah, artinya Allah menghendaki demikian. Jadi dalam satu riwayat, waktu malaikat nak menentukan nasib seorang anak di dalam rahim ibunya, malaikat yang nak nyatet tadi nanya sama Allah, ya Rabb, mak mana budak ni? Kata Allah, kau pergi jingok catatannya di sana. Mana yang laku catat di sana, pindah ke laku buku catatan dia. Bahkan dalam kitab Tajul Arush disebut, sekecil apapun hal yang terjadi di alam semesta ini, 50.000 tahun sebelum Allah nyadikan alam, sudah Allah Ta'ala bikin aturan. Jam sekian, menit sekian, detik sekian, ngomong apa ada kala. Karena alam semesta ini, kita ini cuma sebagai pemain. Sutradaranya Allah. Boleh apa pemain itu nak mantah kendak sutradara? Boleh tak? Dah boleh. Itu urusan dunia. Tambah lagi alam semesta ini, seandainya ketentuan Allah Ta'ala nak meloi kendak manusia, di mana kuasanya Allah? Kuasa Allah di mana? Kalau Allah Ta'ala nak menentukan sesuatu itu mengikuti hasil musyawarah sidang ijtima antara Allah dengan makhluk. Ya. Kalau ada ustaz kiai berfikir macam ini, itu namanya kiai MH, mak holau. Kiai mak holau. Selama ini mak jelas, ini ngobah pula mak holau. Uji komoring mak holau. Tak bagus. Kalau mak bangik makanan, kalau orang mak holau. Kalau cewek jelek mak cindo. Mak siapa? Mak dia. Mak-makan. Mak ini, mak itu. Acak nak cerita mak-mak, ada khusus punya wong. Dalam hal ini cukup meyakini dengan pasti pada qada dan qadar tanpa harus mendirikan dalil. Dari mana Allah netapkan? Mana dalilnya? Nih, wak ini. Rai tamparan dia. Dari mana dalil? Dalilnya tu apa yang kau kendaki, apa tak terjadi, itu be dalil. Nah sekarang kau kendaki sendal kau tu nak terlumah pada tempat yang pertama tadi lah. Dalil itulah. Baca. Belum tahu juga Misal kadang-kadang habis majlis ada makan. Nah, mak mana nasib kita? Menterkena sambal kalau ngomong apa?
Ujung habis si telur yang tinggal sambal. Abang lah kau, bebel kau, macam sambal lah. Nah, satu. Kedua, kita ambil ukuran kita baik. Nah, ini jam tangan ini. Ini anak ceramah di Belitang. Jam tangan anak hati. Ustaz mau enggak? Uang banyak, jika laju tu beli juta lebih uji dia. Menkendak kau nak 2 juta wejo lah. Ini punya kita ini. Miliknya. Jam ni milik kita. Ya pasti akan kita lakukan terhadap diri jam ini yang sebaik mungkin. Kita bersihkan, kita jaga, kita rawat, jangan terempas. Apakah mungkin alam semesta milik Allah yang diciptakan sebegitu sempurna ini akan Allah Ta'ala rusak? Tidak Allah perhatikan? Tak mungkin. Pasti dirawat, dijaga. Yang punya komputer, yang punya video, yang punya alat-alat yang lain, pasti mereka akan menata sebaik mungkin. Yang punya alat ini, alat itu tidak mungkin. Ada jam di kapal-kapal ke bawah, tidak mungkin. Tukang jahit, mesinnya dinjuknya minyak. Kalau jangan sampai leket. Tambah lagi mesin ini, Masya Allah, dari buyut. Tukang jahit ni turun ke yai, dari yai turun ke abah, dari abah turun ke kita. Buyut lah turunkan 12 ekor anak. Dulu yai kita tadi punya anak 8, yai cik punya anak 11. Masih ada. Doa ya buyut tadi kabul waktu itu. Ya Allah, berikan aku rezeki hanya dengan bergoyang kaki di rezeki datang. Tukang jahit kau. Tidak mungkin mesin itu di sembarang kenyobai. Itu kan tali mesin tu ada talinya ni itu. Ada talinya ni. Dijagonya minyak singa ni apa? Ada ni minyak mesin. Ya? Kenapa? Karena dia merasa memiliki. Alam semesta ini milik Allah. Jadi kalau dia nak menetapkan, tidak mungkin menetapkan yang jelek. Pasti ditetapkan yang terbaik. Cuman kitanya yang menyikapinya kadang-kadang tidak baik. Kenapa ngasih tidak baik tadi? Karena kendak dia tadi banyak kendak. Ada motor nak beli lagi, ada di mobil ada nak jadi KDP, kalau mobil terus tidak habis dah habis pasal kuming mak bola dah habis dah habis. Wa qala Sayyid Abdullah al-Marghini wal imanu bil qadari huwa tasdiqu bi anna ma kana wa ma yakunu bi taqdirin ma yaqulu li syai'in kun fayakunu khairan aw syarran naf'an aw darran huluwan aw murran. Sayyid Abdullah al-Marghini berkata, iman kepada qadar adalah membenarkan bahwa sesuatu yang telah dan akan terjadi adalah karena kehendak Allah. Kana wa yakunu, yang ada dan yang akan ada itu tidak terlepas dari ketentuan Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa saja yang Allah kendai kana terjadi.
Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Jadi apa yang Allah kehendaki terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Apa saja yang kamu kehendaki, tetap kehendak Allah Ta'ala yang berlaku. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tidak akan Allah menjadikan dan menetapkan segala sesuatu kecuali pastilah itu menurut Allah Ta'ala dia sanggup. Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali hamba itu sanggup untuk nerimanya. Nyampak tangan terpelitas, cobalah nak diapa kan. Maka itu kita ni yakin apa yang ada pada diri kita, apa baik, itu hanya hak guna pakai. Hak guna pakai, bukan hak milik. Sama dengan wong parkir mobil, dengat baik dia punya. Mobil Alphard, Pajero, Kijang, Innova, segala. Ketika wongnya datang, dak hati dia bingung. Dengan ikhlas dia melepaskan mobil satu per satu. Lah kalau yang milik kita ni ada yang punya, ngapa kita nak susah? Yang punyanya nak ambilnya sudah. Ya, itu Ustaz, yang mak itu tu nak orang beriman dia. Berarti awak tidak beriman tau. Kalau nak diambil sikat, kita nerima masih kehendak Allah yang terjadi, kita nerima masih terjadi juga. Lebih baik lemak miskin, apa, tidak sabar masih miskin, sabar masih sabar baik. Kalau memang ada jodoh tu San, nikah tulah, harus ada usaha. Tinggal kau tulah, apa nak betina penurut, apa yang nak dengar kata kau tulah, nak yang mak mana. Kalau yang penurut cari yang buta, nurut dia, tuntun sana tuntun sini. Mana nak dengar kata cari yang peka. Nah, peka ini. Kau tu peka. Iyo tadi kami yang beli. Tak akal ni MJS tu namanya Anggoman MH. Anggoman Mak Holau. Khairan au syarran, akan terjadi kebaikan atau kejahatan, baik dan buruk tetap akan terjadi. Berwujud baik atau berwujud buruk akan terjadi. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan dialah yang membentuk manusia di dalam rahim ibunya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah yang membentuk di dalam rahim ibunya. Itu ada uraian lain lagi. Ketika berhubungan, sperma siapa duluan, siapa kata belakang, melok kemana, itu ada kalau. Tapi budak ini tidak akan terlepas. Kenapa DNA itu pacak sama dengan orang tua? Karena dari kejadian itu, apa yang asal dari ibu dan bapa ada di badan budak. Ada yang jadi daging, ada yang jadi tulang, ada dan lain sebagainya. Kalau akal manusia, mana jadi uang di jero perut? Nak mana puasa? Acak bertemu kuping, jadi hidung, mancung,
lahir cepet itulah kau tu banyak tidur ngugep betina mana tidur ngugep kalau mengas nyawa tidur ngugep tu kacau hidung kau tu kati batang sama baik bini bunting macam suruh Yusuf agapan tadi biar anak cantik ganteng ya agapan boleh baik ya, kalau mak bapak kata agapan bagus ha? Seandainya lahir mancung belagak uang lah curiga anak hapun ya ha? Tak yes naf'an au darra akan terjadi itu manfaat atau mudarat tak tahu Allah alam cuman paling tidak ada pandangan kalau kita mak ini jadinya baik. Kau tu sekolah tu pintar-pintar no. Agak kau tu boleh nilai ranking. Boleh nilai besar. Agak kau tu bergawai, kaji besar. Cak beli rumah, cak beli mobil, harapan. Apa orang yang tak sekolahan tidak baca beli rumah? Oh hebat orang cikgu aku tu balik di komplek hebat tak tahu dia mau komplek tu kredit kan hanyalah kreditnya oleh kontan nah masih lemah kita di kampung nunggu rumah buyut tidak ngedit nah nunggu rumah kaya miskin tu bukan karena begawi. Kalau begawi pacaknya di kong berduit kurang apa lelek pasar gitu. Lelek pasar. Woi. No 4 ikok kagung gendum pucuk baunya. Cak idak beno pakai kancu itu. Gobak setinggi abing itu. Idak berduit. Banyak nggawi kantoran buntu. Actionnya yo tiap hari sepatu macam kita sembilan pada lap basah lap kenya MJN mak jolas dah baca lah baca hidup ini cuma sih kok intinya ketenangan dan kebahagiaan itu baik ketenangan itu bukan hanya orang kaya yang dapat mencapai. Ketenangan itu adalah orang yang dapat menikmati rezeki yang ada. Wong kaya bukan karena hartanya banyak, orang yang merasa cukup kaya lah itu. Wong yang punya rasa cukup dalam hidupnya pasti kaya. Kata Ustaz Zainuddin, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti tapi mimpi. Mimpi bagus galo. Jalan yang tino, oi pakem, duduk ino, naik mobil. Aku mimpi, aku tuh ada rumah besar. Oh pakem, mimpi. Eka basa, apa? Pemikir rekayasa. Rekayasa, eka basa. No. Jadi waktu aku turun, terkejut dan aku. Ngapa? Tertijak perut anakku. Aku turun naik ranjang, mati. Mantap lah ya. Huluman au murah, manis ataupun berwujud pahit, tak tahu. Allah alam. Kehidupan kan banyak manusia-manusia yang nyesel. Aku nyeselnya Ustaz ke sana. Rupanya itu sudah. Sikok lagi. Hidup jangan galak menyesal. Kecuali sesuatu yang terjadi itu jadikan pelajaran. Nambah ilmu. Kalau disesali nambah pegel. Ya.
Oh, pengalaman, berarti jangan macam itu. Sudah. Kata Imam Ghazali, kalau kau nyingok, dengar, mengetahui sesuatu yang jelek terjadi pada diri seseorang, jangan kau hina, jangan kau kata, jangan kau uyok, melainkan doakan. Kalau dia musibah, supaya sabar. Dia dapat musibah, kira-kira supaya gancang diganti oleh Allah. Kalau tidak baik untuk dia, perlu pacak kita bantu. Yang pasti, semua yang terjadi pada diri orang lain, anggaplah itu terjadi pada diri kita. Aman hidup. Sesuatu yang terjadi pada diri orang lain, itu anggaplah itu aku. Nah, bergaul, omongan, oh ya enggak level gitu. Ini kalau kita orang kantoran nih, gini pergaulan kita. Buktinya diajak minum-minuman keras, dipejeli wong makan haram, masuk ke diskotik. Diskotik itu lampunya bukan pucuk di bawah, no, di dinding-dinding. Jika abang bukan aku masuk. Ada nyingok lagi, pede mata di TV. Oh, kelap-kelip, apa perasaan? Nah, duduk majlis macam ini, suasana dingin. Taruhlah tak dapat ilmu apa-apa, boleh pahala majlis. Dikit banyak kuping dengar nama Tuhan, solawat Nabi, jaga itu. Gunakan otak. Allah Ta'ala karniakan kita fikiran untuk berfikir hal positif. Kalau sudah berfikir benar baik, masih baik terjadi, sudah berarti bagian kita sabar wa hasbunallah ni'mal wakil. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-ajza wal kaisa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu perkara adalah dengan qada dan qadar Allah, termasuk bodoh dan pintar. Tapi jangan dijadi kebahan terakhir ini. Termasuk bodoh dan pintar itu ada lum usaha. Kan ada pelajaran kita tuh di bahasa Indonesia, tidak ada orang bodoh di dunia ini kecuali yang tidak ada kemauan. Artinya pacak kalau, tapi akibat kata kemauan, nah macam tenggiling. Nah tenggiling, nah engkau baik, tidak ada kan yang dimakan lagi semut. Mana aja dia makan yang lain, semut tu lah. Makanan tenggiling, mulutnya kecil tenggiling. Ngedek. Ngapa main ni? Ustaz malam tu dah ditentukan oleh Allah. Jadi, yalah nunggu bela. Tak main itu. Tak main itu. Itulah belajar semaksimal mungkin. Masih tak faham-faham. Itu sudah atas itulah. Belajar ngaji, madai huruf hijaiyah 30 hari dah hafal. Dari alif sampai ya. Lewatan. Garis dia cuma apa? Pucuk bawah, depan. Garis 2 pucuk, garis 2 bawah, garis 2 depan. 11. Tasydid, sukun. Itu soal panjang pendek itu untuk dalam pembacaan, tapi maknanya tidak berubah. Ulaika humul muflihun, tetap ulaika humul muflihun. Nah itulah artinya. Notnya kalau kita ngaji itu ada, nyanyi itu ada notnya. Coba kalau Indonesia Raya lurus Indonesia Raya merdeka merdeka, itulah Indonesia Dharma. Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Kan lemah. Halu halu bandu. Memang lagu itu lagu untuk biar jos, membakar semangat. Halu halu bandu. Memang bagus. Coba digawat lagu Sunda, lagu Israelin, halu bandu. Halo halo Bandung, halo 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 Bandung, ibu hati tembak Belanda, ada notnya turun naiknya, mak jelas. Itu ada lagu sedih, ada lagu senang, ada lagu mipop, macam-macam pop. Dan ini, tapi yang bagus lagu-lagu yang bernuansa Islami, oleh pahala macamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun billah hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Tirmidzi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba la yu'minu 'abdun billah, seorang hamba tidak termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarrihi, sehingga dia mengimani qada dan qadar, baik atau buruk ketentuan dari Allah. Jadi tidak dianggap beriman, la yu'minu. Berarti ya, karena qada dan qadar ini merupakan ketetapan Allah dan termasuk dalam rukun iman. Ya kalau betul kau kunci. Waktu sahabat datang salat ke masjid, onto di kapal ke nyobe, ditegur oleh Nabi, kau kebetlah onto kau, tawakal ya Rasulullah, kebetlah dulu. Kalau nyo hilang, ya sudah. Hilang juga kan ada hukum. Berusaha untuk mencari, gunakan polisi, gunakan alat apa, atau di onto tadi pasang ke GPS. Di mana dia? Si onto tadi. Rupanya balik ke Tojolu jadi kopi cap onto. Jadi merek kopi. Misal. Jadi ada dulu usaha. Kalau motor itu kan ada kunci tambahan, atau ada kunci apa namanya? Kunci rahasia apa galak taruh di bawah jok. Taruh di mana itu? Picit itu biar di start mana tidak hidup. Tambah lagi tambahan, atau diunjuk ganti kapal, sambung ke rumah, macam-macam lah usaha. Tak boleh kita ngapal atau motor itu nah. Cocokkan kuncinya. Dah baca. Tidak begitu Allah Ta'ala nurunkan ketentuan, tidak juga begitu. Digunakan akal. Gunanya akal untuk berfikir. Macam Rasulullah di Madinah. Madinah itu kan ada musim. Jadi batang kurma itu ada yang kurma lanang, ada kurma betino. Nah, kurma yang lanang ini kalau ada angin, ditiup angin, dia leket membuahi kurma betino. Cuman ada musim, lama nunggunya. Akhirnya ada sahabat yang macai manjat batang kurma, dijemputinya serbuk yang lanang tadi.
Nah, diamburinya lah di tempat yang betino. Akhirnya cepat berbuah dan buahnya bagus. Nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, maini. Apa jawab Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Jadi boleh menggunakan akal selama tidak menyalahi. Aku ni ustaz miskin, susah, pengen aku ni kauban, tapi dari mana duit? Itu jawaban tidak pas. Kalau dijawab oleh tukang rokok, kalau rokok sehari sebungkus 10.000, sebulan 300, 10 bulan 3 juta. Siapa ngatakan tidak mampu kauban? Taruhlah setahun tak sanggup bikin 20 bulan, berarti sehari 5.000. Rokok suria 20.000 sebungkus. Di mana kalimat ngatakan tidak ada mampu? Hanya nak nunggu kuponnya baik. Kayak sekali ngunjuk kupon. Nah, karena disebut azimu adhiyaakum fa innahu yaumal qiyamati matayakum atau kama qala Nabi. Besailah hewan korban kamu, karena dia di akhirat kagak bakal menjadi kendaraan kamu. Tak ada kepengen apa punya kendaraan di akhirat. Dari padang mahsyar yang sebegitu jauh dan begitu panas, jalan kaki, tapi kita naik kendaraan kita. Semakin besar, semakin banyak pula kendaraan kita. Jadi kita tu berfikir, kata orang lain yang mikir nasib kita dewek. Ngokok pas pus tambah lagi yang sehari 2 bungkus. Ada memang wong-wongnya ni yang cuman modal kosetan. Kai kosetan. Ngokok tak pernah beli, ngapa ke kosetan? Oh nyaksak ni. Kita dengan tidak kata berfikir banyak, ngapa ke rokok sebungkus? Kawan datang nyabut di 2 sebatang, yang ini sebatang. Akhirnya sampai 5-6 batang. Limbe wong. Batilah 5.000 kalau 1.000 siko. Ngapa tak berani nyabut 5 batang jadi ke duit, simpen di gobok 20 bulan pacak kauban. Hati miskin takon. Hukum miskin Tuhan ni. Ada suku, Wa amma hadithul muslim fi du'ail iftitah wa syarru laysa ilaika fa ma'nahu wa la syarra yataqarrabu bi ilaika wa la yudafu ila Allah ta'aduban bi anna la'iqas nisbatul khairi lillah wa syarru nafsi ta'aduban. Adapun hadis Imam Muslim dalam doa iftitah, yaitu kalimat keburukan adalah bukan darimu, maknanya adalah tidak ada keburukan yang dapat mendekatkan diri kepadamu, atau keburukan tidak disandarkan langsung kepada Allah karena alasan adab dan kesopanan. Bahkan selayaknya menyebut kebaikan itu adalah dari Allah, sedangkan menyebut keburukan ada timbul dari diri sendiri. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa kebaikan itu datang dari Allah, kejelekan datang dari dirimu. Itu adab. Karena Allah tidak pernah menyuruh manusia untuk berbuat kejelekan. Kenapa nak disalahkan? Misal ada jambu wong berbuah. Wong punya pohon jambu, jambunya bebu. Mbek apa tidak? Allah ngelarang tak kalau kita ngembek? Agama ngelarang tak? Namanya? Islam ngajari kalau kepengen ngapa masih dimbek? Padahal akal tadi, iman tadi lah ngatakan itu jangan. Tapi ngapa masih dimbek? Nak nyala ke siapa? Akal itu kayak uangnya iman.
perasaan itu rewangnya nafsu. Tapi pengen Ustaz, dia pengen ngomong. Bici minta ya mbak lah. Siapa yang jawab mbak lah? Macam di dusun tu kalau ada mangganya 4 boleh kan dipupui? Kalau ada boleh tak dimbek? Kalau runtuh di dusun kan boleh. Asal dia runtuh boleh digelebek dusunan yang aja tu. Jadi kan ada banyak batang bom kalau musim. Nah, wong nak ke sawah pagi-pagi, ningok bom nyampak. Dia tahu itu tanah wong. Tapi hukum dusun dari dulu yang nyampak tu boleh dimbek. Anak ngajar digelebek. Kalau kita mbek, kita balikkan, rusak tak nama kita? Boleh 20 ekor wadai karung. Bici, oi, aku tadi lewat ke Gago Bici, Gago tu sawah. Nah, pupui mbam ni 20 ekor. Cuman tubuh ni pengen Bici mbam minta 5. Mbek lah. 20 tu dalam hukum dusun boleh. Tapi alangkah indah dan bagusnya kita. Jikalau yang ini tadi kita balikkan ke Bici tadi, rusak tak nama? Tidak. Bahkan lebih mulia. Nah, kates tidak dimek, wong tidak datang masak, petek kan? 3 ekor, 4 ekor, gawak balik kilen dusun Bici, kates masak. Bici pisang agak dimakan cengkuk monyet, ku tebangkan, balik kan? Alantak lah dia, nak mati-matilah, nak busuk. Jangan begitulah. Itu ada nilai biasa kan, walaupun hukum kampung boleh. Macam di dusun tu kan ada kambang kambang. Jadi kalau musim banjir besar kan masuk iwak. Kalau lah kering kan dia apa namanya? Dikarangi. Dia apa? Kalau bahasa kamu apa? Bekarang kan? Dimbai. Nah, kalau hukum dusun kita mancing situ boleh untuk makan. Ya namanya untuk makan tersikok dua, malah tergesing awak seterum. Pasti salah. Jadi di sini kata Syekh Nawawi, walaupun hadisnya begitu, jangan langsung menyalahkan Allah Ta'ala. Kata Allah, ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, ay ijadan wa khalqan, wa ma'asabaka min sayyitin fa min nafsik. Itu dalilnya tadi Allah alam bisawab. InsyaAllah ta'ala kita dikaruniakan oleh Allah Ta'ala sehingga kita dapat memahami apa yang dikendai di dalam makna ini. Masih panjang ini pembahasan qada dan qadar di kitab Kasyifatus saja ini. InsyaAllah ta'ala ya kita lanjut ke lagi. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.